Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Rehandika dari Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan prinsip kesetimbangan kimia dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Prinsip kesetimbangan kimia dalam proses industri. Reaksi kesetimbangan banyak diterapkan dalam proses industri kimia. Tujuannya untuk memperoleh hasil produksi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, para ahli kimia industri berusaha mencari metode yang tepat agar dapat memperoleh hasil produksi yang maksimal. Metode yang ditempuh yaitu membuat kesetimbangan bergeser ke arah produk dan menjaga agar produk tidak kembali menjadi zat awal atau reaktannya. Selain itu, menggunakan bahan baku sehemat mungkin dan waktu yang relatif singkat. Kondisi ini dinamakan kondisi optimum. Di antara industri kimia yang menerapkan kesetimbangan yaitu proses pembuatan amonia dan proses pembuatan asam nitrat. Yang pertama yaitu proses pembuatan amonia atau NH3. Amonia merupakan gas yang tidak berwarna, mudah larut dalam air, berbau khas, dan merupakan senyawa nitrogen yang penting. Amonia banyak digunakan sebagai pelarut, terus ada bahan peledak, obat-obatan, dan juga bahan dasar pupuk. Amonia dibuat dengan cara mereaksikan gas nitrogen dengan gas hidrogen. Proses pembuatan amonia pertama kali dilakukan oleh Fritz Haber and Carl Bosch sehingga dikenal dengan proses Haber-Bosch. Dengan persamaan reaksi sebagai berikut. N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 dalam fasa gas dengan delta H sebesar minus 92 kJ. Reaksi kesetimbangan pada pembuatan amonia tersebut merupakan reaksi eksoterm. Oleh karena itu, kondisi optimum yang harus dilakukan untuk memaksimalkan produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperbesar konsentrasi reaktan. Penambahan konsentrasi gas N2 dan H2 membuat kesetimbangan bergeser ke kanan atau ke arah produknya. Selanjutnya, produk NH3 yang terbentuk segera diembunkan agar terpisah untuk menghindari terjadinya reaksi balik sehingga produk tidak berubah menjadi reaktannya. Yang kedua yaitu memperbesar tekanan. Pada reaksi kesetimbangan pembuatan amonia, koefisien reaksi atau koefisien reaktannya lebih besar daripada koefisien produk. Oleh karena itu, untuk memperbanyak produk, tekanan harus dinaikkan hingga 100 megapascal. Dengan 1 megapascal yaitu sama dengan 1 juta pascal. Yang ketiga, menurunkan suhu. Persamaan reaksi kesetimbangan pembentukan amonia merupakan reaksi eksoterm karena melepaskan kalor. Penurunan suhu akan membuat kesetimbangan pergeseran ke arah eksoterm atau ke arah produknya, sehingga produk akan terbentuk. Namun, jika suhu dinaikkan terus-menerus, reaksi yang menuju ke kiri ke arah reaktan akan berlangsung lebih cepat. Suhu yang digunakan pada proses ini sebesar 500 derajat Celcius. Apabila suhu diturunkan, reaksi berjalan lambat. Sebaliknya, jika suhu dinaikkan, amonia NH3 yang terbentuk akan mudah terurai menjadi gas N2 dan H2. Yang keempat yaitu menambahkan katalis. Agar keadaan setimbang mudah tercapai, pada reaksi kesetimbangan ditambahkan katalis Fe dan K2O. Katalis ini akan mempercepat laju reaksi ke arah produk. Setelah kesetimbangan tercapai, peran katalis akan berakhir. Dalam industri, sumber gas N2 adalah udara, sedangkan sumber gas H2 adalah gas alam. Untuk gambar proses pembuatan amonia ada pada slide ini ya. Yang kedua yaitu proses pembuatan asam nitrat HNO3 atau yang dikenal dengan proses Ostwald. Tahap yang pertama yaitu gas NO diperoleh dari reaksi antara amoniak dengan oksigen yang dilakukan pada suhu antara 850 sampai 900 derajat Celcius dan tekanan yang digunakan yaitu 4 sampai 10 atmosfer dengan adanya katalis PTRH dengan persamaan reaksi sebagai berikut. 4NH3 ditambah 5O2 menjadi 4NO ditambah 6H2O dengan delta H sebesar minus 907 kJ. Tahap yang kedua yaitu gas NO yang dihasilkan dari tahap pertama kemudian didinginkan terlebih dahulu hingga suhu mencapai 25 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian direaksikan dengan gas oksigen pada tekanan 7 sampai 12 atmosfer. Pada tahap kedua, reaksi tidak efisien pada suhu tinggi sehingga gas NO panas yang terbentuk pada tahap pertama didinginkan
dengan memasuk udara dingin sekaligus berfungsi untuk mengoksidasi gas NO menjadi NO2 dengan persamaan reaksi sebagai berikut. 2NO ditambah O2 menjadi 2NO2 dalam fase gas dengan delta H minus 114 kJ. Pada tahap yang ketiga, yaitu gas NO direaksikan dengan air panas berkisar suhunya yaitu 80 derajat Celcius membentuk HNO3 dan NO. Pada reaksi ini, NO2 bertindak juga sebagai katalis sehingga reaksinya disebut sebagai reaksi suakatalitik. Dengan persamaan reaksi, 3NO2 gas ditambah H2O liquid menjadi 2HNO3 dalam fase aqueous ditambah NO dalam fase gas. Untuk gambar prosesnya ada di slide ini ya. Selanjutnya yaitu prinsip kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi kesetimbangan tidak hanya terjadi di dunia industri. Dalam kehidupan sehari-hari, peranan reaksi kesetimbangan kimia juga tidak dapat diabaikan. Keberadaan reaksi kesetimbangan kimia ini dapat menjaga kelangsungan kehidupan kita. Beberapa contoh reaksi kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pengaturan pH darah, yang kedua siklus oksigen dalam tubuh manusia, yang ketiga yaitu pengaruh makanan asam terhadap gigi, yang keempat yaitu proses fotosintesis. Yang pertama yaitu pengaturan pH darah. pH darah dipertahankan sekitar 7,4 oleh larutan penyangga atau larutan buffer, misalnya H2CO3 atau asam karbonat. Plasma darah mengandung gas CO2. Kemudian gas CO2 membentuk pasangan asam basa konjugasi antara asam karbonat H2CO3 dengan ion hidrogen H+ untuk mempertahankan pH dengan persamaan reaksi sebagai berikut. CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3 dan mengalami reaksi kesetimbangan yaitu H+ dan HCO3-. Apabila darah bersifat basa, jumlah ion H+ akan berkurang karena diikat oleh ion OH- basa sehingga kesetimbangan bergeser ke kanan. Apabila darah bersifat asam, kesetimbangan bergeser ke arah kiri karena ion H+ dari asam akan menambah konsentrasi ion H+ pada H2CO3. Untuk gambar prosesnya ada pada slide ini ya. Yang kedua yaitu siklus oksigen dalam tubuh. Oksigen dalam tubuh manusia diangkut dan diikat oleh hemoglobin dalam darah. Proses ini berlangsung dalam reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Hemoglobin ditambah oksigen menjadi HbO2 aqueous. Nah, oksigen diangkut oleh darah ke paru-paru. Semakin lama jumlah oksigen dalam darah semakin bertambah banyak. Di dalam paru-paru, kesetimbangan bergeser ke kanan. Kesetimbangan akan bergeser ke kiri apabila oksigen berada dalam jaringan. Kesetimbangan ke kiri menghasilkan oksigen yang digunakan untuk proses pembakaran. Yang ketiga yaitu pengaruh makanan asam terhadap gigi. Adapun reaksi kesetimbangan kimia dalam mulut adalah sebagai berikut. Ca5PO43OH mengalami reaksi kesetimbangan menjadi 5Ca2+ ditambah 3PO43- ditambah OH-. Nah, jika kita mengonsumsi makanan yang bersifat asam, reaksi akan bergeser ke kanan sehingga konsentrasi dari kalsium hidroksiapatit atau Ca5PO43OH akan berkurang. Pergeseran kimia ini akan menyebabkan lapisan emel gigi menipis sehingga gigi menjadi lebih mudah sakit. Yang keempat yaitu proses fotosintesis. Proses fotosintesis pada tumbuhan hijau atau proses pernapasan respirasi pada hewan dan tumbuhan merupakan reaksi kesetimbangan loh. Reaksi kesetimbangan ke arah kanan merupakan reaksi fotosintesis. Saat kesetimbangan bergeser ke kanan, jumlah oksigen akan meningkat. Oksigen ini akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk proses respirasi. Nah, saat kesetimbangan bergeser ke arah kiri, proses respirasi akan berlangsung cepat menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida tersebut selanjutnya akan digunakan kembali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, proses ini berlangsung terus-menerus membentuk siklus sehingga di alam terjadi kesetimbangan antara gas oksigen dan gas karbon dioksida seperti itu. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.